Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan hasil kerja kami untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pengantar ilmu pendidikan yang dibimbing oleh Bapak Profesor Dr. Dwi Nugroho Hidayanto MPD dan Ibu Adarina Dian Pertiwi MPD. Sebelum kami memulai membaca materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 2 yang terdiri saya sendiri, Alviola Precila Kurniawana, dan juga teman saya ada Ayumanda Fitri, Gita, dan juga Aprilia Oktaviani. Baik, saya akan memulai untuk membaca materi bab 1, yaitu tentang tinjauan tentang pendidikan. Tinjauan tentang pendidikan ini terbagi menjadi 3 materi. Yang pertama ada pengertian pendidikan, yang kedua ada fungsi pendidikan, dan yang ketiga ada macam-macam dan bentuk-bentuk pendidikan. Pengertian pendidikan. Pendidikan merupakan kegiatan dinamis dalam kehidupan setiap individu yang mempengaruhi perkembangan fisiknya, mentalnya, emosinya, sosialnya, dan etikanya. Dengan kata lain, pendidikan merupakan suatu kegiatan dinamis yang mempengaruhi seluruh aspek kepribadian dan kehidupan individu. Jadi, pendidikan bertujuan untuk mencapai kepribadian secara terpadu antara nilai kognitif. Pengertian pendidikan. Pendidikan merupakan kegiatan dinamis dalam kehidupan setiap individu yang mempengaruhi perkembangan fisiknya, mentalnya, emosinya, sosialnya, dan etikanya. Dengan kata lain, pendidikan merupakan suatu kegiatan dinamis yang mempengaruhi seluruh aspek kepribadian dan kehidupan individu. Jadi, pendidikan bertujuan untuk mencapai kepribadian secara terpadu antara nilai kognitif, efektif, dan juga psikomotorik. Istilah-istilah yang hampir sama dalam pengertian pendidikan yakni mengajar, membina, melatih, memelihara, dan mengurus anak. B. Fungsi pendidikan. Pendidikan berfungsi untuk meningkatkan mutu kehidupan baik secara individu maupun sebagai kelompok dalam kehidupan bermasyarakat. Fungsi pendidikan spiritual dalam keluarga sangatlah penting karena untuk menghindarkan diri anak dari tingkah laku yang tercela dan kehidupan yang bernoda. Manfaat yang diterima anak dari fungsi keluarga adalah memberikan kesempatan kepadanya untuk dapat belajar mengatur kebutuhan dirinya yang dihasilkan dari pergaulan lingkungannya. Dan yang ketiga ada macam-macam dan bentuk pendidikan. Macam-macam dan bentuk pendidikan ini terbagi menjadi 4 materi. Yang pertama ada filsafat dan pandangan hidup, yang kedua ada isi dan tujuan, yang ketiga perkembangan usia pendidik, dan yang keempat struktur jenis pendidikan formal. Pendidikan di dalam pelaksanaannya berbentuk pergaulan antara pendidik dan anak didik untuk mencapai tujuan tertentu. Di dalam pelaksanaannya, kita selalu dihadapkan pada berbagai bentuk kegiatan. Untuk itu, kita perlu menempatkan kegiatan pendidikan sesuai dengan landasannya. Bab 2. Pendidikan bagi kehidupan manusia. A. Arah pendidikan. B. Konsensi manusia di dalam pendidikan. C. Perlunya manusia dididik. D. Anak manusia dan perlu dididik. Apa sih arah pendidikan itu? Arah pendidikan selalu diarahkan untuk pengembangan nilai-nilai kehidupan manusia. Ada 4 aspek pokok yang menjadi arah pendidikan, yaitu 1. Pengembangan manusia sebagai makhluk individu.
2. Pengembangan manusia sebagai makhluk sosial. 3. Pengembangan manusia sebagai makhluk susila. 4. Pengembangan manusia sebagai makhluk religius. Bagian yang B, konsensi manusia di dalam pendidikan. Pendidikan merupakan kegiatan esensi yang dimiliki manusia. Dengan pendidikan manusia dapat dibedakan dengan makhluk lain yang menepati alam ini. Bagian yang C, perlunya manusia dididik. Dunia manusia adalah dunia terbuka berbeda dengan binatang yang memiliki dunia tetap. Pengertian dunia terbuka bagi manusia ditandai oleh adanya keinginan untuk menerobos dunia sekeliling yang konkret. Bagian yang D, anak manusia dan perlu dididik. Pendidikan diarahkan pada terbinanya manusia yang dapat melaksanakan tugas hidupnya secara mandiri, yang dalam pengambilan keputusan dapat mempertimbangkan dan melaksanakan sendiri. Pandangan tentang manusia dapat dididik, memberikan pengertian kepada kita bahwa anak manusia dalam kelahiran membawa kemampuan yang berupa modal dasar bagi kehidupannya, yaitu potensi. Bab 3, pendidikan sebagai ilmu. Yang pertama, konsep ilmu. Yang kedua, pendidikan sebagai ilmu. Yang ketiga, konsepsi pendidikan sebagai ilmu. Apa sih konsep ilmu? Konsep ilmu dalam arti adalah jalan menuju hakikat. Dengan kata lain, agar seorang sampai kepada hakikat itu haruslah ia tahu atau berilmu tentang hakikat. B. Pendidikan sebagai ilmu. Pendidikan sebagai gejala yang universal merupakan suatu keharusan bagi manusia, karena di samping pendidikan sebagai gejala sekaligus juga sebagai upaya manusia itu sendiri. Terakhir, bagian C, konsekuensi pendidikan sebagai ilmu. Memahami secara benar dan konseptual tentang pendidikan sebagai ilmu dapat membantu upaya pengembangan ilmu pendidikan secara lebih fungsional dan relevan, yang pada akhirnya mampu menjadi pedoman dalam melaksanakan sebagai jenis kegiatan pendidikan. 4. Tri pusat pendidikan. A. Landasan normatif, B. Landasan yuridis, C. Landasan filosofis, D. Landasan sosiologis. A. Landasan normatif. Pengertian normatif adalah berpegangan teguh pada norma, aturan-aturan, dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini, kata normatif sendiri mengacu kepada sikap loyalitas terhadap aturan atau kaidah yang berlaku di lingkungannya. B. Landasan yuridis. Landasan yuridis adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. C. Landasan filosofis. Landasan filosofis adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari filsafat yang menjadi titik tolak dalam pendidikan. Ada berbagai aliran filsafat, antara lain idealisme, realisme, pragmatisme, Pancasila, dan sebagainya. Bab 5. B. Silabus dan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi dan komponennya. 1. Silabus. 2. Pengembangan kurikulum. 1. Silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. 2.
2. Pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembang kurikulum dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan secara nasional. Bab 6. Kurikulum koheren. A. Makna kurikulum koheren. B. Komponen kurikulum. Makna kurikulum koheren. Sebuah kurikulum koheren secara efektif mengatur dan menginteraksikan ide-ide penting matematika sehingga peserta didik dapat mengetahui bagaimana membangun ide-ide atau berhubungan dengan ide-ide lain, sehingga memungkinkan peserta didik untuk belajar dengan pemahaman, mengembangkan kemampuan keterampilan. Kurikulum lintas disipliner, komponen-komponen yang saling terintegrasi satu sama lain. Komponen-komponen utama kurikulum yaitu A. Tujuan, B. Materi, C. Strategi pembelajaran, D. Organisasi kurikulum, E. Evaluasi. Kelima komponen tersebut memiliki keterkaitan yang erat dan tidak bisa dipisahkan. Bab 7. Evaluasi dan pembaharuan kurikulum. A. Pengertian evaluasi, B. Komponen evaluasi. Pengertian evaluasi. Evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai. Bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih di antara keduanya, serta bagaimana manfaat yang telah dikerjakan itu bila dibandingkan dengan harapan. Komponen evaluasi. Komponen evaluasi dapat dibagi menjadi 5 komponen, yaitu 1. Menentukan kriteria, standar praktik, dan pertanyaan evaluatif. 2. Mengumpulkan data mengenai status kesehatan klien yang baru terjadi. 3. Menganalisis dan membandingkan data terhadap kriteria dan standar perawat. 4. Merangkum hasil dan membuat kesimpulan.